Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alan nahara ma'asyan lil bashar wal laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul motivasi dalam berdagang atau berbisnis. Mengapa kita harus berdagang? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dari firman Allah tersebut, tentu kita harus takut meninggalkan generasi yang lemah. Kita harus meninggalkan generasi yang sejahtera dan kuat. Nah, salah satunya yaitu dengan berdagang. Dalam berdagang, tentulah kita harus mencontoh cara Rasulullah. Rasulullah merupakan teladan umat yang rahmatan lil alamin, sebagaimana ajaran Islam yang dibawanya. Pemberi pencerahan pada segala lini dan sisi kehidupan manusia, tak terkecuali yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup melalui jalur perekonomian. Secara langsung maupun tidak langsung, Rasulullah dikenal sebagai saudagar ulung dengan kejujuran, kemuliaan, dan amanahnya dalam berniaga, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin, yaitu yang terpercaya. Dengan keagungan dan kemuliaan sifat-sifatnya, beliau juga terkenal sebagai seorang marketer yang cerdas dan beretika. Sifat-sifat itulah yang kemudian pada zaman modern ini menjadi dasar penting dalam marketing. Marketing merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan dari nilai satu inisiator kepada stakeholdernya. Kegiatan marketing sebenarnya merupakan kegiatan yang sangat mulia, karena pada kegiatan tersebut selalu memunculkan ide dan kreativitas untuk melakukan pendekatan, inovasi, perubahan, dan pembaharuan dalam banyak hal. Namun, ketika kegiatan tersebut mengalami disorientasi dan cenderung mengejar keuntungan yang instan, maka terkadang kegiatan marketing yang mulia dan penuh etika itu berubah dengan kebodohan dan kebusukan. Fenomena itulah yang acap kali kita lihat dalam dunia bisnis dan perdagangan. Sebagai seorang muslim, sudah semestinya tidak direpotkan untuk mencari figur pebisnis yang sukses di usia muda. Dia adalah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pebisnis yang handal, pedagang yang jujur, sukses dan bersahaja. Karakter dan sifat beliau dalam melakukan proses bisnis sungguh sangat mulia. Nabi Muhammad telah menunjukkan bagaimana cara berbisnis yang berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah sekaligus bisa tetap memperoleh keuntungan yang optimal. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang terdapat pada Al-Quran, Nabi Muhammad melakukan bisnis secara profesional.
nilai-nilai tersebut menjadi suatu landasan untuk tetap dalam koridor yang jujur, adil, dan benar serta berkah yang mengundang keridhaan Allah. Landasan atau aturan-aturan inilah yang menjadi landasan hukum dalam berbisnis secara Islam. Dalam berbisnis, Rasulullah memiliki beberapa sifat yang tentunya sifat ini wajib kita terapkan jika kita ingin berbisnis atau berdagang. Yang pertama, jujur atau siddiq. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu dikenal sebagai seorang marketer yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya. Kemudian yang kedua, dapat dipercaya atau amanah. Seorang pebisnis haruslah dapat dipercaya, seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad dalam memegang amanah saat menjadi pedagang. Saat menjadi pedagang, Nabi Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu berupa hasil penjualan maupun sisa barang yang dipasarkan. Kemudian, yang ketiga, argumentatif dan komunikatif atau tablik. Bila kita seorang marketer, maka kita harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Kemudian yang keempat adalah cerdas dan bijaksana atau fatonah. Dalam hal ini, pebisnis yang cerdas merupakan pebisnis yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Nah, itulah sifat Rasulullah yang seharusnya kita terapkan apabila kita akan melakukan bisnis. Di dalam dunia bisnis, kita juga dapat mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentu kita semua telah mengenal beliau. Beliau adalah ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, beliau juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik, yang saat itu profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Dari perjalanan hidup beliau, kita dapat mengambil pelajaran bahwa menjadi seorang wirausaha atau pedagang itu tidak memandang siapa kita. Jika kita seorang dai, maka kita juga harus menjadi seorang pedagang. Jika kita seorang dokter, maka kita juga harus menjadi seorang pedagang. Jika kita seorang guru, maka kita juga harus menjadi seorang pedagang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran itu sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Sesungguhnya kesalahan itu datang dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.